Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaum mukminin yang sangat muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Bermohon kepada Allah kaum mukminin kiranya hadirnya dari masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kaum mukminin kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tinggi jabatan kita, panjang umur kita, besar pengaruh kita. Kalau kata Allah hari ini akhir hidup kita dan kita tidak bertakwa, pasti kita akan menjerit. Pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan kita akan berupaya menjadi orang bertakwa. Untuk syukurilah kehidupan ini, khatib dan kaum mukminin semua masih hidup. Jangan sia-siakan kehidupan ini, pastikan betul bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang masih mulia, tidak terasa kaum mukminin, sekarang kita berada di Jumat terakhir di tahun 2024. Maka dalam kesempatan ini sengaja khatib ambil firman Allah yang tadi bacakan tadi surah Al-Hasr, surat ke-59 ayat 18. Jadi ayat ini bukan untuk akhir tahun, bukan. Setiap detik ayat ini perlu bagi kita. Dan itulah benarnya kita orang beriman, kita tahu tujuan maksud kehidupan ini. Dan Allah ingatkan betul kita dalam surah Al-Hasr ini. Kalau kita lihat ayat ini, kamu ini nampak betul betapa sayangnya Allah kepada kita. Nampak betul bahwa Allah tidak ingin kita celaka kamu ini. Maka kalau ada juga yang celaka, masih ada juga yang masuk ke dalam neraka, betul-betul dia yang memasukkan dirinya ke dalam neraka. Karena betapa banyaknya ayat-ayat yang mengingatkan kita, warning-warning dari Allah, berulang-ulang Allah sampaikan kepada kita akan bahayanya hidup kalau kita ikut aturan Allah. Apa kata Allah di sini kamu ini? Allah seru orang-orang yang beriman. Dan ini insyaallah khatib yang menyampaikan, dan kita semua adalah orang-orang yang beriman. Kenapa khatib berani mengatakan insyaallah khatib dan kita semua orang beriman? Salah satu tanda orang beriman adalah hadirnya ketika dipanggil panggilan Jumat. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil panggilan Jumat maka tinggalkanlah dua hari. Kamu ingin tinggalkan aktivitas semua, hadir di sini, berarti kamu ini insyaallah adalah orang-orang yang beriman. Dan firman Allah dalam surah Al-Hasr ayat 18 ini benar-benar ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi mulai sekarang kemudian iman kita tingkatkan menjadi orang yang bertakwa. Mulai apa kata Allah?
wal tanzur nafsun ma qaddamat liha, dan hendaklah memperhatikan nafsun, setiap individu, setiap pribadi, ma qaddamat liha, apa yang telah dipersiapkannya untuk jiwa, untuk masa depannya, untuk hari akhirnya. Ini yang Allah ingatkan kepada kita kaum mukminin. Itulah ingin kami sampaikan untuk kita semua, tentu untuk diri kita semua. Apa yang telah kami siapkan untuk hari esok Sabtu, apa yang telah kaum mukminin siapkan untuk hari esok al-mukminin. Yang kata Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dua kali Allah seru bertakwa di sini. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah itu khabirun, maha teliti, bima ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan. Apapun yang kita kerjakan teliti di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting Allah ingatkan apa yang telah kamu siapkan untuk hari esok. Maka momentum merefleksi diri kaum mukminin, hati ingin mengajak kita, menghimbau kita, kalau seandainya kaum mukminin hari ini akhir hidup kita, kalau kaum mukminin Jumat ini Jumat terakhir dalam hidup kita, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita renungkan? Pertanyaan apa yang harus kita jawab? Itulah yang saya sampaikan kaum mukminin. Karena tidak tertutup kemungkinan hidup kita tidak lama lagi kaum mukminin. Cuma kita merasa masih lama lagi hidup kita. Masing-masing kita kaum mukminin sudah ada nomor antrian untuk dijemput malaikat maut. 120 hari kehidupan kita dalam rahim ibu kita, itu sudah ada nomor kematian kita. Nomor dan tanggal kematian kita sudah ada. Tapi Allah tidak tunjukkan kepada kita. Masing-masing kaum mukminin ini sudah ada nomor-nomornya itu. Kita takutkan nomor kita tidak lama lagi. Maka kata Rasulullah, siapa yang orang hebat itu? Orang yang hebat itu memikirkan nomor kematiannya dan mempersiapkan dirinya menjemput nomor itu dipanggil. Maka nanti ingin mengajak hati betul-betul orang yang pandai itu. Kemudian juga orang-orang yang pandai itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita pertanyakan dalam diri kita? Ada 5 hal yang ingin kita kemukakan di sini untuk sama-sama kita perhatikan kemudian. Mudah-mudahan dengan memperhatikan ini kemudian dan kita siapkan diri kita siapkan bekal kita, kapanpun Allah panggil kita tidak masalah kemudian. Yang pertama yang harus kita tanya kemudian, apakah kita sudah sungguh-sungguh dengan Al-Quran? Yang kedua, apakah sholat kita sudah baik dan sudah khusyuk kemudian? Apakah hubungan kita dengan sesama sudah baik? Coba rasakan di rumah. Apakah kita telah menunaikan zakat dan infak kemudian? Kalau kita meninggal di beberapa hari lagi, ini yang harus kita siapkan kemudian. Ini bekal kita. Apakah kita telah menjauhkan diri kita dari dosa? Kita lihat satu persatu kemudian. Yang pertama, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Apakah kita sudah membiasakan setiap hari baca Al-Quran? Coba rasakan kemudian. Kalau seandainya setiap hari kita baca Al-Quran dan di hari itu kita meninggal, insyaallah musnah kita meninggal dalam catatan malaikat, kegiatan aktivitas terakhir kita baca Al-Quran. Kalau bisa jarak kematian kita yang terakhir kita baca, jangan sampai lewat 24 jam kaum ini. Sekarang juga kaum renungkan, tanya diri kita sekarang, kapan terakhir kamu baca Al-Quran? Coba renungkan, kapan terakhir kamu baca Al-Quran? Kalau 5 jam yang lalu, alhamdulillah. Kalau 10 jam yang lalu, masih alhamdulillah. Tapi kalau 10 hari yang lalu, astagfirullah. Kalau 10 tahun yang lalu, menyedihkan. Kemudian Allah ingatkan kita kemudian, Al-Quran itu wajib perintah Allah. Allah katakan kepada kita, alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan petunjuk orang bertakwa. Dan untuk masuk surga itu harus bertakwa. Dan Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa sayangnya Allah kepada kita. Untuk menunjuki kita jalan ke surga, Allah berikan pahala untuk membacanya. Jalan ke surga Allah tunjukkan kepada kita. Kita membaca jalan ke surga itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak betapa sayang dan rahmatnya Allah kepada kita. Dan ternyata kemudian membaca Al-Quran itu perintah yang Allah perintahkan kepada kita.
Kamu bisa lihat surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45 apa kata Allah? Qul ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah diperintah itu apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa Al-Quran. Wa aqimis shalah dan tunaikanlah zakat. Yang pertama Allah katakan di sini Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Maka berbekallah kita. Kalau menurut antrian kita mungkin tidak beberapa hari lagi, memang hati mengajak dari hati dan kita semua mulai sekarang. Camkan, niatkan, tegakkan. Tidak ada hari berganti tangan tidak pasti memegang kitab suci Al-Quran. Jangan sampai kemudian Allah panggil kita, posisi kita belum pandai baca Al-Quran. Jangankan untuk membaca Al-Quran, jangan sampai Allah panggil kita, malaikat datang, posisi kita belum pandai baca Al-Quran. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita nanti di muka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemudian yang harus kita hitung, kita resapi, kita pertanyakan diri kita, apakah sholat kita sudah benar? Apakah sholat kita sudah khusyuk kemudian? Karena perintah sholatnya yang sama. Surah Al-Ankabut ayat 45 tadi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Allah suruhkan kita mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat kemudian. Apakah kamu ini sudah waqimus sholat? Apakah sudah mendirikan sholat? Apa tandanya orang yang mendirikan sholat? Tandanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau sudah kamu ingin menghindar perbuatan keji dan terhindar dari perbuatan munkar, benar, sholat kamu adalah mendirikan sholat. Coba renungkan, masih ada nggak kita melakukan perbuatan keji, perbuatan munkar, sementara salat masih tidak kerjakan? Berarti salat tidak perlu lagi mendirikan sholat namanya. Dan Allah mengatakan di sini, wala zikrullahi akbar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat dan membaca Al-Quran itu, wala zikrullahi akbar, lebih besar pahalanya daripada yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah benar-benar mengetahui apapun yang kita kerjakan dalam itu. Renungkanlah, camkanlah diri kita masing-masing. Apakah sholat kita sudah sampai ke tingkat itu? Terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kalau belum tahu, jangan mati dulu. Jangan mati dulu kalau berbahaya. Kalau salat kita belum lagi mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, minta tolong kepada Allah, tinggal kematian kita. Sementara kita tidak tahu 120 hari dalam bahaya itu kita sudah ada jadwal kematian, tidak bisa ditunda kemudian. Maka jangan pernah tunda taubat kita. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan di sini kemudian, apakah sholat kita sudah benar-benar khusyuk kemudian? Karena orang yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk salatnya. Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 2, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Orang beriman yang mana? Allazina hum fi sholatihim khusyu'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya benar-benar khusyuk. Pastikan seriuslah kita mulai salat Jumat ini. Ketika takbiratul ihram kita itu minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba salat yang khusyuk itu, ya Allah. Ini kita minta kepada Allah, tanda kita serius untuk minta kepada Allah agar mendapatkan salat yang khusyuk. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang harus kita jawab, apakah kita sudah bagus hubungan kita sesama kita? Ini penting teman-teman. Apakah sudah bagus hubungan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan orang yang satu rahim dengan kita? Jangan sampai kemudian ada yang kita yang tidak bertegur sapa dengan sesama kita. Apalagi orang-orang yang serahim dengan kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan ibu kita, dengan ayah kita. Jangan sampai kemudian sebesar apapun kesalahan mereka, ulurkanlah tangan saling memaafkan. Kalau kita meninggal dunia, kalau seandainya kita meninggal dunia dalam posisi putus silaturahmi kita, surga tidak berhak untuk kita. Kita akan cari mereka yang bermasalah nanti untuk minta maaf. Tapi di situ tidak bisa lagi minta maaf. Di sini di dunia ini. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qatih. Tidak akan masuk surga seorang yang memutuskan silaturahmi. Sehebat apapun sholat kita,
banyak hafalan kita, tapi kita tidak bertegur sapa dengan saudara kita, habis itu semua. Setan itu luar biasa hebatnya. Setan itu berupaya agar kita tidak masuk surga, berbondong-bondong masuk neraka. Itulah misi utama setan. Karena ketika dia melarang kita untuk sholat dan tidak sholat, dilarangnya kita baca Al-Quran, kemudian dibisik-bisikkan, jadi ada kita memutuskan hubungan saudara dengan saudara kita. Salah sebuah yang dia jadi mama tanah awak atau awak punya rumah awak kita yang dia jadi mama, dia nak hubungan dengan mama. Berapa malamnya kita tanah awak hilang dia jadi mama. Kemudian hubungan dengan mama itu lebih di dunia lain orang yang dia jadi mama, hubungan dengan mama masuk neraka. Kalau bisa perjuangkan hak anak kita dari mama itu perjuangkan. Tapi kalau tidak, jangan sampai putus hubungan. Kalau Allah mengatakan tidak masuk surga, orang yang memutuskan silaturahmi kita ikhlaskan tanah kita nanti oleh mama berupa pahala dengan tak kerja kita nanti di surga. Jangan terpenuhi. Kalau misalnya Allah mati kita beberapa hari lagi rusak hubungan dengan saudara kita karena harta, temui dia, minta maaf, saling bermaaf, ikhlaskan tanah itu. Allah akan ganti di dunia apalagi nanti. Kemudian yang memakan ini apa yang harus kita pertanyakan? Apakah kita telah menunaikan zakat ini? Karena zakat itu kewajiban kita. Bayangkan teman ini, Allah yang memberikan harta kepada kita. Allah beri harta kepada kita 100%. 100% Allah kasih harta. Hanya 2,5% Allah suruh bagi yang lain. Tidak pula mau kita lagi. Maka orang yang meninggal dunia dalam posisi tidak bayar zakat, kalau bisa jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Tunda kematiannya. Sementara kita tidak bisa menunda kematian kita. Siapa cuma ini itu zakat kemudian. Kalau ada yang boleh diberikan, segera berikan sebelum mereka datang menjemput nyawa kemudian. Kemudian yang terakhir kemudian kelima yang harus kita perhatikan, apakah kita telah menjauhkan diri kita dari dosa-dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Karena Allah apa kata Allah kemudian dalam surat An-Nisa surat ke-41, in tajtanibu, jika kamu menjauhi kabair dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, di antara dosa-dosa dalam mengerjakannya. Apa kata Allah, kalau kita menghindari dosa-dosa besar itu kemudian kita tidak berzina, kita tidak riba, kita tidak korupsi kemudian kita tidak minum khamar. Apa kata Allah, nukafir ankum sayyi'atikum, niscaya kami hapus darimu sayiatikum, kesalahan-kesalahanmu, wadkhilkum, dan akan kami muliakan kamu mudkhalan kariman, di tempat yang mulia. Maka kemudian riset dari kita, tobat dari kita, jangan lagi nonton-nonton yang akan merusak pikiran-pikiran kita, nonton-nonton maaf kalau nonton dilarang-larang itu hentikan sehenti-hentinya. Kalau kita menghentikan itu, dosa-dosa kecil kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum mukminin yang kami muliakan di khutbah kedua ini, hati ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surah As-Sajdah. Biasa kalau kita sholat Jumat, imam biasa membacakan ini penting sekali untuk menjadi renungan bagi kita. Surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 12. Apa kata Allah di sini? Wa mautara izil mujrimuna izruhusihim inda rabbihim. Dan alangkah ngerinya Allah gambarkan kejadian di yaumil masar, orang-orang yang nampak di neraka dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan alangkah ngerinya Allah sebutkan sini, jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu, dengan kaum ini jangan sampai kita yang Allah pilih. Orang-orang yang berdosa itu nakisu, menundukkan rumusihim, kepalanya, indah rabbihim, di hadapan Tuhan. Kemudian dia berdoa kepada Allah, dia berdoa di yaumil masar, dia berdoa di depan pintu neraka. Dia taubat di depan pintu neraka. Kemudian Rabbana, mereka berkata, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar, farji'na na'mal sholihan inna muqinun, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal, saya kami akan mengerjakan sholihun, kebajikan, inna muqinun,
sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Dia taubat di depan pintu neraka. Allah sayang dengan orang bertobat, tapi taubat di dunia. Menangislah dosa kita di dunia ini, tangisan kita di dunia ini akan memadamkan api neraka. Tapi menangis di depan pintu neraka, makan besarlah api neraka itu. Ayat ini Allah ingatkan kita di dunia, peristiwanya di neraka Allah ingatkan di dunia. Maka ambillah ini ibadah. Jangan sampai pula kita yang minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Karena kaum mukminin kita tidak tahu berapa lama jatah hidup kita. Pastikan kaum mukminin setiap hari berganti. Yang kita kerjakan yang baik-baik saja. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Itulah yang harus kita pastikan. Hati diingatkan lagi kaum mukminin, mari pastikan kita sungguh-sungguh dengan Allah. Pastikan sholat kita salat terbaik. Pastikan baik hubungan kita dengan sesama. Pastikan kita ikuti semua aturan Allah. Setiap hari kemudian ada ratusan ribu manusia yang meninggal di dunia ini, namun kita masih hidup sampai detik ini. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita agar dimasukkan ke dalam surga. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum mukminin dan kaum mukminat, al ahya minhum wal amwat, baik yang hidup ya Allah maupun yang telah mati ya Allah. Wa tabi bainana wa bainahum khairat ya Allah, ikutkanlah antara kami dan mereka dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Rabbul warhamhu anta ghairur rahimin. Ya Allah, ampuni dan kasihanilah karena Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negeri yang aman dan tentram. Wa jami' biladil muslimin, dan juga seluruh negeri muslimin aman dan tentram. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Penyayang. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanil muslimin mujahidin fi Filistin. Ya Allah, tolonglah muslimin dan mujahidin Palestin. Allahumma sabbit imanahum. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka. Wa anzil sakinata ala qulubihim. Turunkanlah ketentraman di hati mereka. Wa hafizhu fahum, satukan barisan mereka ya Allah. Allahumma alikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkan kufar dan musyrikin. Allahumma damir Yahudi wa Israel. Ya Allah, binasakan Yahudi dan Israel. Sesam lahum wa barik lahum. Cerai berikan mereka ya Allah. Mansur Allah mujahidin a'daina wa ba'din. Ya Allah, menangkan mujahidin atas musuh kami, musuh agama kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.